Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Pak Hedi Tariusayono, dipanggil aja Pak Hedi. Sekarang saya menjelaskan materi tentang penerapan logika dan algoritma, khususnya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Perlu kalian ketahui, tujuan pembelajarannya jelas ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep logika ya secara benar. Jadi kalian sudah tahu logika itu apa. Kemudian prosedur fungsi-fungsi algoritma. Yang ketiga, perintah berdasarkan fungsi logika. Yang pertama, logika itu adalah sebuah studi ya atau ilmu tentang penalaran yang benar dan salah. Jadi kan diajarkan bagaimana melakukan penalaran terhadap suatu masalah. Jadi kalian harus berpikir benar yang benar, dan jika salah nanti kalian akan bagaimana hasilnya, seperti itu. Yang kedua, algoritma. Kalau algoritma di sini dijelaskan adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Berarti algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Yang ditulis apanya? Itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu dipakai pada saat jika ada masalah, kita gunakan algoritma. Nah, pada saat menggunakan algoritma, kita harus berpikir dengan benar. Maka hubungannya logika dan algoritma itu jadi satu ya. Kalau logika itu adalah penalaran yang benar untuk diterapkan ke dalam sebuah algoritma. Jadi inti dari algoritma adalah menemukan solusi. Jadi pastinya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Dan di dalam algoritma itu ada 3 macam. Ya, membutuhkan satu pastinya ada inputan. Yang kedua itu ada proses ya. Langkah-langkah ya, berarti prosesnya. Kemudian output itu adalah sebuah solusi, seperti itu. Gambarnya seperti ini. Jika ada masalah, itu masukkan ke dalam algoritma ya, berarti ada langkah-langkah secara urut ya untuk menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan masalahnya itu adalah sebuah solusi. Masalah itu bukan input, kita inputkan masalahnya ke dalam algoritma agar diproses ya, secara urut. Kemudian kita harus gunakan logika untuk mendapatkan penalaran yang baik ya, yang benar, agar mendapatkan solusi, yaitu sebuah output, seperti itu. Oke, kemudian kedua, penyajian algoritma. Penyajian algoritma itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah tulisan. Nah, di dalam penyajian algoritma tulisan itu 2 macam ya. Ada dalam bentuk bahasa, baik bahasa natural atau bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa semu atau bahasa pseudocode. Pseudocode ini bahkan kayak bahasa semacam yang dikenali oleh komputer. Yang kedua, penyajian algoritma dalam bentuk gambar. Contohnya adalah flowchart. Simbol flowchart umumnya yang pertama, ada banyak sebenarnya ya flowchart itu simbolnya kalau kalian baca di materi sebelumnya. Namun yang saya kenalkan di sini adalah yang sering dipakai atau yang sering digunakan secara umum. Yang pertama adalah titik terminal. Ini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk permulaan dan akhiran dalam pembuatan flowchart. Yang kedua itu adalah arus, mau bentuknya ke bawah, ke samping ya, itu adalah sebuah arus atau sebuah alur yang menghubungkan antara simbol pertama ke simbol selanjutnya, itu adalah sebuah hubungan. Yang ketiga itu adalah penghubung. Nah, kalau penghubung ini berarti ada sesuatu yang dihubungkan, terkait itu sebuah proses ataukah input ataukah output. Nanti itu adalah sebuah penghubung. Ada lagi simbol seperti persegi panjang, ini adalah simbol proses. Jadi kalau misalkan ada suatu langkah-langkah proses-prosesnya itu dimasukkan ke dalam bentuk gambar flowchart persegi panjang. Kemudian untuk keputusan atau decision ya, keputusan adalah sesuatu yang dimasukkan untuk mengambil keputusan. Misalkan ada pilihan ya, ada 2 pilihan, apakah iya ataukah tidak, maka gunakan simbol keputusan. Yang terakhir adalah simbol keluar masuk atau simbol jajar genjang. Jadi di sini ada proses input atau proses output. Maksud saya inputan ataukah output, seperti itu. Sekarang ada contoh kasus misalkan mengirim surat. Perhatikan nomor 1 ya. Oke, selanjutnya ya. Contoh kasus misalkan tulis surat pada secari kertas surat. Itu adalah sebuah proses. Kemudian kedua, ambil sampul surat atau amplop, berarti itu proses ya. Masukkan surat ke dalam amplop, itu adalah proses juga. Tutup amplop surat dengan lem dekat, itu juga proses. Kemudian tulis alamat surat yang dituju.
jika di sini perhatikan ada kata-kata jika. Tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat. Ingat tadi, jika ada dua pilihan, maka gunakan simbol keputusan, benar ya. Jadi ada simbol keputusan, ingat atau tidak dengan alamatnya. Jika ingat nanti bagaimana, jika belum ingat maka akan proses menuju kemana. Baru kita menuju ke proses selanjutnya. Setelah itu tempelkan perangko, itu adalah proses. Yang ke nomor 7 ya, yang ke nomor 7 perhatikan ada kata-kata atau. Sama ya, berarti ada dua pilihan, maka gunakan simbol keputusan ya, penghubungnya maaf saya decision ya. Gambarannya seperti ini. Nah ini ya, mulai menulis surat tadi prosesnya benar ya, gambarnya adalah persegi panjang, mengambil amplop proses, masukkan surat ke amplop juga proses, menutup mengikat amplop juga proses. Nah ini jadi kalau misalkan ada hubungannya dengan alamat, jika dia lupa alamat maka dia mencari alamatnya dulu baru ditulis. Tapi kalau sudah ingat, dia langsung menulis alamat pada amplop. Benar ya, sudah sesuai ya dengan logikanya tadi ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah contoh algoritma dalam bentuk tulisan ya, atau dalam bentuk bahasa. Kemudian dimigrasi, diubah ke dalam flowchart seperti ini. Satu lagi, menempel itu adalah jenis proses. Kemudian yang kedua, beliau itu mau mengirimkan ke kantor pos atau tidak. Kalau ke kantor pos, dia langsung menyerahkan surat, atau dia langsung masukkan ke dalam bis atau kotak surat. Berarti dia pakai keputusan lagi ya. Kemudian di sini adalah simbol penghubung. Jadi misalkan ada suatu hubungan ya, maka dihubungkan untuk menuju ke proses selesai ya. Sepertilah contoh gambaran flowchart. Nah sekarang contohnya algoritma Pseudocode. Contohnya adalah menghitung luas segitiga. Perhatikan yang pertama ya. Di sini ada tulisan masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi. Ingat ada kata penting di sini ya, kata kuncinya adalah masukkan. Masuk berarti kan input, berarti dia nanti bentuknya input. Input bentuk gambarnya adalah sebuah jajar genjang. Kemudian yang nomor 3, hitung. Hitung itu adalah sebuah proses kan. Nah silakan masukkan rumusnya dalam bentuk gambar proses, yaitu persegi panjang. Yang keempat, cetak luas, berarti dia outputnya jajar genjang. Sehingga kalau diubah ke flowchart dari bentuk pseudocode yang tadi itu gambar pseudocode ya, maka bentuknya seperti ini. Start, masukkan alas itu jajar genjang, tinggi jajar genjang ya, karena dia sebuah simbol input. Kemudian luas, masukkan dalam bentuk gambar proses ya, persegi panjang. Kemudian untuk outputnya gunakan jajar genjang. Jadi input sama output bentuknya sama ya gambarnya ya, atau simbol keluar masuk baru di stop seperti itu. Contoh lainnya misalkan hitung luas persegi, masukkan nilai sisi, berarti ini jelas ya input. Hitung luas sisi kali sisi ya, karena luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Di sini adalah bentuk proses. Cetak luas itu adalah bentuknya output, maka bentuknya simbolnya jajar genjang, sehingga bentuk hasilnya seperti ini dari pseudocode dalam flowchart. Start ya, pakai simbol terminal ya seperti ini, kemudian masukkan sisi, luas sisi, cetak luas, dan selesai atau stop. Begitulah cara pembuatan pseudocode. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.